Selamat datang rekan-rekan semua. Terima kasih karena telah melanjutkan proses pembelajaran pada video tutorial kedua kita ini. Ayo kita lanjutkan ke tahap pembuatan diagram batang. Rekan-rekan, seperti yang kita pelajari sebelumnya, jenis visualisasi data yang akan kita buat ialah contohnya diagram batang ini ya. Nah, untuk membuat diagram batang ini kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi tinggal teman-teman buka saja Microsoft Excel-nya. Nah, ini saya sudah membuat beberapa data di dalam pertemuan tutorial online ataupun pelatihan tatap muka online kemarin dengan beberapa teman-teman di kelas. Nah, ini ada beberapa data contoh yang sudah teman-teman buat. Kita akan gunakan data ini sebagai data yang kita proses dalam video tutorial ini. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini ada beberapa data yang bentukannya pembagiannya pada beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ya teman-teman. Nah, untuk memvisualisasikan data diagram batangnya, teman-teman bisa blok di sini di bawah kabupaten kota ini, kemudian geser ke sampai 3 tahun ya data ini. Nah, data ini merupakan data indeks ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sebaran kabupaten kota. Nah, kemudian masuk kepada menu insert di atas ini teman-teman. Nah, di atas ini di barnya ini teman-teman bisa klik menu insert ya. Oke, klik insertnya, kemudian pilih chart di bagian sini, chart. Nah, bisa teman-teman arahkan kepada diagram batang langsung boleh ya, seperti ini boleh saja, silahkan. Tapi saya lebih suka mengklik recommended chart di bagian ini teman-teman. Recommended chart. Jadi kita bisa melihat beberapa suggest yang diberikan oleh Microsoft Excel terhadap data yang kita sudah buat. Nah, di sini data diagram batang yang kita bisa ambil, kita klik OK. Nah, jika sudah tampil seperti ini teman-teman, kita perlu untuk merapikan data yang sudah ada ini. Nah, di dalam visualisasi data karya ilmiah biasanya kita tidak perlu ada judul di dalam datanya. Jadi chart title-nya ini bisa teman-teman hapus ya. Misalnya klik di sini. Nah, klik, kemudian kalau sudah diklik begini, klik saja delete. Di dalam keyboardnya teman-teman ada tombol delete, klik delete. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian pilih type-nya. Oke, pilih chart style-nya. Kemudian saya lebih suka menggunakannya ada style 14 ini ya, yang ada bayangan-bayangannya seperti ini supaya lebih menonjol seperti itu diagram batang yang dihasilkan. Nah, kemudian masuk kepada proses pemberian skor kepada diagram batang yang ada ini. Nah, pemberian skornya itu bisa teman-teman klik di sini chart design-nya. Ya, diklik dulu sebentar, kemudian klik chart design. Oke, kemudian add chart elementary. Ada chart layout di sini, bisa quick layout boleh. Kalau teman-teman mau quick layout, tetapi saya lebih suka secara manual ya. Jadi kita supaya punya kontrol terhadap visualisasi data yang kita inginkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat klik yang outside supaya datanya muncul di atas. Namun ini datanya skornya itu masih tumpuk menumpuk ya. Nah, kita bisa klik datanya, misalnya kita ambil data 2020, klik dulu sekali dari 2020, kemudian home-nya kita ganti ya, ukuran size-nya misalnya kita turunkan menjadi berapa misalnya gitu. Di sini saja kita klik. Nah, kita klik misalnya dia jadi ukuran 5 misalnya seperti itu ya. Kemudian bikin bold begitu. Nah, yang lain juga di tahun 2020-nya juga kita sama, kita buat 5 juga ukurannya di font-nya ini. Nah, kemudian tahun 2022 juga sama, kita bikin fontnya jadi huruf 5. Tapi kita bikin bold seperti itu ya. Nah, seperti itu bold. Oke. Nah, ini kan sudah mulai rapi ya. Nah, kalau seandainya ternyata masih kurang rapi, kita bisa geser ke samping seperti ini. Nah, kita panjangkan ke samping seperti ini. Oke. Sampai kebutuhan daripada data itu rapi ya sifatnya ya. Nah, gini. Oke. Nah, kalau misalnya masih kurang, ya sudah kita turunkan lagi. Misalnya turunkan jadi 4, misalnya seperti itu. Kemudian di sini juga 4, di sini juga kita klik sekali 4. Oke. Nah, seperti ini. Kan ini sudah lumayan ya, lumayan bagus. Oke, nah selanjutnya kita bisa kecilkan lagi. Misalnya tahunnya ingin kita ubah ya. Tahunnya ingin kita ubah.
contoh di sini saya harus ke chart desainnya ini karena ada bagian ini. Nah oke, chart design, misal tahunnya ingin kita ubah ke samping kiri atau samping kanan, kita bisa ambil bagian ini teman-teman ya, chart title, bagian data label misalnya begitu, atau legendnya ya, legend ini. Nah, legend ini kita pilih, misal mau di bagian atas boleh, mau di samping juga boleh, disesuaikan saja dengan kebutuhan dan estetika yang teman-teman miliki ya. Artinya teman-teman pengennya seperti apa gitu ya. Sebagai peneliti ataupun sebagai penulis, kita bisa mengkreativitaskan data itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah seperti ini misalnya. Nah, hal yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman menulis itu kan biasanya sudah ada fontnya ya. Contoh misalnya menulis skripsi ataupun menulis karya ilmiah lain, mereka sudah mengatur gitu dalam buku panduan harus menggunakan font apa, kemudian jenisnya apa. Nah, maka bisa teman-teman sesuaikan fontnya terlebih dahulu sebelum di copy. Misalnya fontnya, kita klik di home sini, kita ganti fontnya. Pada umumnya kan biasanya menggunakan Times New Roman ya. Oke, Times New Roman. Nah, diklik Times New Roman-nya. Oke. Nah, kemudian karena ini tadi sudah berubah, dirapikan lagi, teman-teman ya. Dirapikan lagi saja, dijadikan nomor 4 gitu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya bisa teman-teman tambah misalnya agak tebalin gitu supaya agak kelihatan jelas ya. Nah, kita tebalkan. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Kemudian yang lainnya misalnya yang ini kita lebih kecilkan juga bisa seperti ini. Oke. Nah, ini juga kita kecilkan hurufnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini lebih rapi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika kita mengkopinya, kita copy saya seperti ini, kemudian kita buka Microsoft Word-nya. Oke, kita buka Microsoft Word-nya. Nah, ketika kita mempaste Microsoft Word atau gambar tadi, kita berikan dulu judul, misalnya gambar, kita ganti dulu ininya, apa namanya, Times New Roman ya, Times New Roman. Oke, di sini. Nah, ini. Kayak misalnya gambar 1 titik, nah, judul misalnya, judulnya apa? Kita tulis judul aja dulu ya. Nah, kemudian kita pastekan. Pastekannya bisa di paste option. Misalnya mau use destination terms and link data boleh, atau keep search formatting juga boleh, atau hanya mau masukin gambar saja sebagai file gambar juga boleh. Saya lebih suka membuat seperti ini, keep search formatting, supaya tidak berubah ya. Nah, oke, kita bisa perbesarkan ataupun kita bisa klik di bagian chart design sini. Nah, kita bisa ubah-ubah di sini kalau yang berkaitan dengan paste tadi ya, pastenya, jenis pastenya. Nah, itu tadi teman-teman tutorial terkait dengan bagaimana cara membuat diagram batang. Selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana caranya membuat diagram-diagram ataupun visualisasi data selanjutnya. Next ke video selanjutnya teman-teman, sampai berjumpa lagi. Semangat!